Gitu kunaon, Bu? Saya sedih aja gitu karena itu mengenang memori saya waktu itu. Jadi dulu memang saya pernah membantu waktu saya menjadi anggota dewan, membantu teman-teman P3K ini. Saya juga... Tiba-tiba saya harus maju dari depan. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan jalan yang terbaik untuk saya, untuk bersejahtera dengan masyarakat saya. Saya tidak pernah berpikir, oh betul, saya tidak mengenal Bu siapa maksud Bu Dewi, saya hanya kenal Bu Ade karena beliau seangkatan dengan saya. Jadi selalu mengungkapkan apa yang dia lakukan saya. Pada akhirnya dia teman-teman, saya berusaha mempersiapkan. Bagi saya waktu itu memang urusan rakyat sudah biasa. Rumah saya itu 24 jam terbuka buat masyarakat. Waktu menjadi wakil rakyat. Dan orang yang datang ke rumah saya 90% minta tolong Ibu. Jangan datang ke api merepeas. Oh ya merepeas ambil dan Ibu tanpa punya keinginan. Mereka begini. Tetapi saya terima, saya berikan solusi buat mereka. Ada yang bisa dibantu, ada yang tidak. Jadi saya selama menjadi bangsa satu tidak pernah berpikir suatu saat saya akan dibalas oleh siapa, itu tidak pernah. Saya menolong orang, tidak pernah berpikiran dia bakal milih saya, kayak enggak. Ada juga yang tidak milih saya. Sakitnya oleh saya, mobilnya berangkat ke rumah sakit dengan saya, dengan uang saya, tidak memilih saya pun ada. Tetapi itu bukan tujuan saya membantu orang. Karena tujuan saya ikhlas menolong kita. Jadi saya ingin ibu bapak dan saya berbuat ikhlas. Saya tahu pasti capek. Saya juga kadang Bapak Ibu semuanya rasa lelah itu ada. Saya manusia. Seperti sekarang. Dulu waktu jadi anggota dewan, saya tidak terlalu disorot orang. Tetapi menjadi bupati, semua menuju ke saya. Semua mencari keluarga. Padahal selama 30 tahun ini, saya berjuang untuk semangat kerja saya hanya mencari solusi bagaimana menyelesaikan defisit di Kabupaten Tangerang. Mereka tidak tahu. Mereka hanya ingin menghujat saya. Saya terima kritik masukan dari siapapun. Tetapi kan dialog itu dimana? Bu, kenapa ini belum selesai? Bu, apa yang menjadi permasalahan? Saya masukkan itu saya sampaikan untuk kemajuan Pangandaran bareng-bareng. Jangan hanya untuk menjatuhkan karena kepentingan politik. Tidak akan ada orang yang sanggup menyelesaikan permasalahan seperti membalikkan telapak tangan. Kondisi kita itu minus. Kalau Anda dibilang setengah-setengah itu betul. Tetapi itu memotivasi saya.
Tetap jadi banyak nih. Bagaimana caranya PAD harus dorong turun? Promosi wisata itu penting. Bagaimana orang tertarik datang ke Pangandaran? Ya kan? Nah, nanti nih, saya akan cek ke SD saja. Saya akan cek media sosialnya. Lalu cari promosi, akan viral. Orang akan semakin tahu, oh iya Pangandaran. Yang ini ngupload temannya saya itu semakin banyak. Betul nggak? Ya. Nggak ada berarti kalau sekedar kota pasti boga. Banyak boga kayak gitu, boga-boga. Banyak boga yang diberi ke pemerintah daerah. Kira-kira. Oke Pak, sekali lagi terima kasih. Saya jadi ngomong lagi, saya jadi kembali ke memori masa lalu saat saya berjuang ya, untuk masyarakat Pangandaran. Saya cuma satu dapil Bu, tapi walaupun satu dapil, tetapi saya udah ada terkenal, ada populer lagi ya. Dan alhamdulillah Tuhan memberikan kesempatan yang sangat luar biasa, ya, agar saya bisa menjadi buah. Terima kasih ya sekali lagi. Jangan lupa pesan saya, yuk bersama-sama. Bismillah. Nanti program ini disukseskan sama teman-teman. Saya nggak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan ibu bapak semuanya. Pokoknya saya ingin program ini berjalan sama. Saya akan pantau. Setelah nanti launching, kan launching mah nggak semua lah, tidak terkecuali harus segera dilaksanakan. Ya. Saya akan pantau nanti 2 minggu sekali saya akan ke sekolah komunis. Ya. Saya senang kemarin saya waktu sosialisasi pertama sudah banyak tag di Instagram saya, banyak yang tag SD Sabaraha tergo bersih. Ya. Itu senang saya melihat mereka sudah banyak yang tag Bu Citra menuju pembersih di sekolah, Kang Dedi. Jadi lamun ke KDRT karena sekarang kan KDRT Bapak Aing. Oke, sekali lagi hatur nuhun semuanya, terima kasih. Bila kami beride, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita memperpanjang kontrak P3 yang tahap 3, jumlahnya 320 orang. Kita perpanjang 4 tahun karena menyesuaikan dengan tahap 1 dan tahap 2. Dia nanti bareng habisnya, jadi nanti sekalian. Jadi 1, 2, 3 sekaligus di tahun 2029. Ini untuk guru aja atau yang Ini lainnya? kebetulan guru semua. Guru semua. Ya. Hari ini guru semua 320 orang. Ya, mudah-mudahan mereka bekerja semakin semangat. Semangat. Bu, untuk yang pelantikan di tahun 2025? Rencana yang P3K itu insya Allah Juli ya? Juli ya? Juli. Bu, Ya, jadi mulai meneruskan Juli mohon. Bu, kalau kan masih banyak jabatan yang kosong nih, ini upaya dari Belum. Lagi dievaluasi. Masih kita evaluasi kan. Waktu itu saya sudah ngomong, saya tidak akan rotasi dulu, ya. Saya akan 6 lihat bulan kinerja kerjanya dulu. Oh, ya. Nggak 6 bulan juga Enggak, sih ya. sebetulnya. Saya lihat aja. Ini bagus, ini kurang bagus kan kita harus tahu dulu. Ya, kalau saya kan tidak berpikir politik ini milih dan enggak lah. Yang penting ini kerjanya memang Ya. baik di sini dipertahankan. Berarti kurang cocok di sini ya berarti kita cari tempat yang cocok. rekam jejak ya. Betul. Tadi nangis Bu kunaon Bu? Saya sedih Gimana, aja gitu karena itu mengenang memori saya waktu itu. Jadi dulu memang saya pernah membantu waktu saya menjadi anggota dewan, membantu teman-teman P3K ini. Saya juga baru sadar di saat Bu siapa tadi ke depan, oh iya saya pernah bantu Bu Dewi, pernah datang ke rumah saya minta tolong karena nggak dapat formasi. Jadi saya jadi ingat, oh iya saya pernah bantu dia gitu, dan teman-teman ada 80-an Pak, hampir 100 lah waktu itu. Jadi itu sedihnya saya ingat aja gitu, ingat masa lalu saya waktu itu bantu teman-teman P3K untuk dapat formasi. Dan sekarang sukses ya? Alhamdulillah ya. Siap. Berpotensi untuk jadi paruh waktu. Berpotensi untuk paruh waktu. Jadi apakah yang kemarin ikut tes itu sekarang masih bekerja atau sudah resign? Yang jelas mereka yang ikut tes kemarin sampai tahap 2 itu yang tidak dapat formasi, mereka berpeluang untuk jadi paruh waktu. Itu gimana Pak cara menentukannya Pak? Menentukan kan gampang. Sekarang kan mereka sudah selesai nih. Kemarin ke dinas-dinas. Masih bekerja tidak? Nah kembali ke dinas-dinas pasti mereka tahu, oh ini selalu masuk atau tidak masuk. Nanti dievaluasi. Sekarang lagi evaluasi. Jumlahnya berapa sih Pak? Jumlahnya kemarin itu di awal 2.972. Terus ada review kaitan dengan beberapa orang yang tidak masuk 2.880. Terus kemarin yang terakhir karena ada yang resign jadi 2.700. Nah hasilnya nanti bisa jadi berkurang lagi. Nah, maka yang keseluruhan sudah peak, maka mereka diajukan oleh beliau, oleh Bupati untuk jadi P3K paruh waktu.
Jadi sampai dengan tahun 2025 ini seberapa itu totalnya Pak? Sampai tahun 2025 yang terdata yang mereka ikut itu di awal 2972. Tapi kemarin kita des jadi 2883. Dan hasil kemarin terakhir sebelum dievaluasi ada 2780-an. Itu banyak mengundurkan diri apa gimana Pak? Ya mereka ada yang mengundurkan diri atau mereka ada yang sudah bekerja di tempat lain gitu kan. Misalkan mereka ada yang sudah jadi misalkan jadi perangkat desa. Mereka memilih perangkat desa gitu kan. Kalau yang ini Pak? Kalau yang ini 320. 320 diperpanjang kontraknya berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Berarti ini yang sebelumnya berapa tahun Pak? Sebelumnya 5 tahun. Jadi Ibu Bupati berkeinginan jadi satu saat perpanjangan kontrak sama-sama. Biar satu kali lah. Terus sebanyak berapa yang angkatan 1, 2, 3, 4 itu jumlahnya 1490. Nah jadi satu saat nanti ingin sama-sama nih. Kalau tadi 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, satu saat misalkan 2029 atau ya 2000 berapa sama-sama berangkatnya. Jadi dibiarkan. Dibiarkan ya. Ini angkatan yang keberapa ya? Ini angkatan ketiga. Ketiga ya. Ya, siap. Terima kasih. Ya, Terus Pak. gaji.